Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Aurelia Tututala. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan algoritma flowchart dari merge sort dan heap sort, dan akan menjelaskan kode yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang heap sortnya. Ini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma heap sort dan merge sort menggunakan flowchart. Nah, sebelum itu, seperti yang kita tahu, heap sort adalah algoritma yang bekerja dengan membentuk max heap, kemudian mengambil elemen besar satu persatu sampai data terurut. Pada flowchart ini terbagi menjadi dua, yaitu yang ini adalah yang heapify, itu adalah fungsi atau sebagai proses fungsi heapify, dan ini adalah fungsi utama untuk heap sort. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dan proses pengurutannya langkah demi langkah. Oke, yang pertama kita input array elemen dan indeks. Fungsi menerima array dan jumlah elemen beserta indeks yang akan kita masukkan. Nah, awalnya itu indeks sekarang dianggap sebagai nilai terbesar, yaitu large, yang kita sama dengan ini. Terus setelahnya yaitu 2i tambah 1, dan right-nya itu 2i tambah 2. Left ini berfungsi untuk menentukan anak kiri, dan right ini berfungsi untuk menentukan anak kanan. Nah, kemudian program mengecek apakah anak kiri lebih besar dari parent. Kalau benar, large menjadi left, ya seperti ini. Selanjutnya kalau salah, large tetap sebagai indeks awal. Itu ya, itu. Nah, kemudian kita cek lanjut, kita cek apakah kanan lebih besar dari large. Kalau benar, berarti large-nya menjadi ini. Nah, kemudian kita lanjut, kita cek apakah posisi terus terbesar berubah. Kalau iya, data akan ditukar. Kalau tidak, langsung. Kalau benar ya, data akan ditukar. Nah, parents akan ditukar dengan angka terbesar. Sehingga heapify-nya dipanggil untuk memastikan subtree-nya tetap heap. Dan yang terakhir, fungsi selesai dan kembali ke program utama dan masukkan background. Oke, selanjutnya kita ke flowchart pertamanya, yaitu flowchart-nya. Program dimulai. Terus kita input, kita masukkan data array yang ingin kita urutkan. Nah, di sini yang akan diurutkan yaitu contoh yang saya ambil yaitu 6, 9, 5, dan 6. Nah, for i sama dengan n per 2 kurang 1. Nah, program ini maksudnya kita mulai membuat heap dari tengah array. Kenapa dari tengah? Karena bagian belakang array sudah
tidak berupa daun sehingga tidak perlu diperiksa. Kalau datanya ada 4, ini sama dengan 4, terus dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, terus kita simplify A and E. Fungsi simplifying dipanggil untuk mencari angka terbesar dan membentuk next heap. Selanjutnya I sama dengan N kurang 1. Setelah heap terbentuk, program mulai memproses pengurutan dari elemen terakhir. Kalau ada 4 data, ini sama dengan 3. Nah, kita cek apakah I lebih besar dari 0. Jika ya, lanjut tukar data. Dan kalau jika tidak, ya programnya langsung selesai. Tapi kan nggak mungkin semudah itu. Jadi kita lanjut ya ke ya. Nah, kalau ke ya, kita lihat angka terbesar yang di atas ditukar dengan elemen terakhir. Contohnya, kan tadi angka yang gue 9, 6, 5, 6. Nah, ditukar jadi 6, 6, 5, 9. Karena 9 tidak paling besar. Nah, heapify-nya dijalankan untuk memperbaiki heap setelah pertukaran. Terus, selanjutnya I sama dengan I kurang 1. Indeks dikurangi 1 agar proses lanjut ke data berikutnya. Ini juga penting karena ini menjadi proses untuk selanjutnya gimana. Dan program akan berulang sampai I-nya lebih besar dari 0. Sampai ini kurang dari 0 atau lebih besar, dan indeksnya salah, baru program dari prosesnya selesai. Jadi heap sort itu bekerja dengan cara membentuk next heap, lalu mengambil elemen terbesar satu per satu sampai semua data terurut. Kode yang ada untuk membuat heap sort. Yang pertama, ini sudah saya buat, tinggal saya akan jelaskan maksud dari kenapa pakai ini, kenapa itu. Oke, yang pertama, di heapify ini dipakai sebagai fungsi utama untuk menjalankan proses. Jadi ini tuh kayak istilahnya dia di kode awal masuk biar program ini bisa jalan. Kemudian kita pakai large sama I, large sama dengan 2I tambah 1, right ini sama dengan 2I tambah 2. Nah, itu maksudnya large itu dianggap sebagai parent, dianggap paling besar dulu. Terus left-nya itu mencari posisi anak kiri, dan right-nya itu untuk mencari posisi anak kanan. Nah, contoh I sama dengan 0, maka kiri sama dengan 1, kanan sama dengan 2. Kemudian untuk kode yang ini maksudnya adalah kalau anak kiri ada nilainya lebih besar dari parent, maka anak kiri jadi yang lebih besar. Contohnya, kalau tadi 1, 6, 0, parentnya 1, kirinya 6. Karena 6 lebih besar, maka large-nya sama dengan F. Kemudian S-nya large-nya sama dengan I, maksudnya kalau anak kiri tidak lebih besar, maka parentnya tetap terbesar. Jadi kalau yang dari ini large-nya tidak lebih besar, jadi large-nya tetap I. Kalau lebih besar, large-nya jadi left gitu. Kemudian ini kita tentukan anak kanan lebih besar dari parents, jadi nilai terbesarnya maka anak kanan jadi terbesar gitu. Makanya di sini large-nya sama dengan right gitu. Terus if large-nya tidak sama dengan I, maka dicek apakah posisi terbesar berubah dan harus ditukar.
bukan yang terbesar. Kita kayak berarti targetnya bukan yang lebih besar, jadi kita harus tukar array ini sama large itu kita tukar, jadi large-nya jadi i gitu, menukar karena setengah angka terbesar. Contoh 160, jadi tukarnya jadi 610 gitu, sehingga happy point-nya jadi array and large. Maksudnya setelah ditukar dicek lagi di bagian bawah supaya tetap hit gitu loh. Terus di sorting itu fungsi sorting. Jadi maksud dari n dan r itu, n nya itu maksudnya menghitung panjang array. Jadi contoh 1600 berarti panjang arraynya 4 gitu. Kita buat for i in range 6 n2 maksudnya tuh log membuat next fit dari belakang ke depan. Terus hidup file-nya jadi kita jalankan hidup file-nya array n sama i, maksudnya tuh memperbaiki heap di setiap parent. Terus kita lanjut ke proses sortingnya. For i in range 6 n-1 maksudnya itu untuk memindahkan angka terbesar ke belakang, jadi kita pindahkan, makanya di sini ditukar grupnya ke belakang, angka terbesarnya yang di depan ketukar ke posisi terakhir. Terus heapnya diperbaiki lagi setelah penukaran. Jadi data awalnya dari 100 kita sorting jadi 001. Kita jalankan caranya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara kerja algoritma merge sort menggunakan flowchart. Nah, merge sort adalah algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara membagi array menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menggabungkannya kembali dalam keadaan terurut. Pada flowchart ini terdapat dua bagian. Bagian kiri menunjukkan proses utama merge sort, yaitu membagi array, yang ini. Nah, dan yang sebelah sini, yang ini adalah ini untuk menunjukkan proses merge sort, merge, yaitu menggabungkan kembali data secara terurut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur flowchart dan proses pengurutannya langkah demi langkah. Kita mulai yang pertama merge sortnya, proses merge-nya aja dulu. Yang pertama kita mulai dengan program dimulai dengan menggabungkan L, R, A. L itu right atau kanan, ya, dan L itu left untuk kiri, dan A itu right. Kemudian kita ke prosesnya, yaitu I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K sama dengan 0. Di sini I itu untuk array kiri, dan J untuk array kanan, dan K untuk array hasil. Kita cek apakah I lebih besar, lebih kecil dari panjang L, dan J lebih besar dari panjang R. Oke. Jika ada, maka proses akan dilanjut dengan membagi elemen kiri dan elemen kanan, yaitu LI dan RJ. Kenapa? Karena tadi kan
I-nya sudah kita pakai untuk kiri dan R-nya kita pakai untuk kanan. Selanjutnya kita bandingkan elemen kiri dan elemen kanan. Contoh sama 6, nah kirinya sama 6, kanannya sama 5. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka proses akan berlanjut ke AK sama dengan RC. Nilai yang lebih kecil dimasukkan ke array hasil. Hasilnya 5. Dan kemudian yang J sama dengan J tambah 1 itu indeks kanan maju 1 langkah. Dan untuk K sama dengan K tambah 1 itu indeks hasil juga maju, otomatis maju ya. Sekarang kita bandingkan lagi. Sekarang kita pakai kiri itu sama dengan 6 dan kanan sama 6. Karena sama, ambil kiri dulu. Dan hasilnya jadi 5,6. Nah, kemudian kita kembali lagi ke atas. Nah, ini apakah I lebih kecil dari panjang L dan J? Dan apakah lebih kecil dari panjang F? Jika tidak, kita salin sisa elemen yang ada ke A. Terus kalau ada yang elemen R yang sisa, salin ke A jika ada. Dan proses merge selesai dan array sudah tersusun. Nah, kemudian di sini kita akan ke utama, ke main prosesnya, yaitu merge sortnya. Program dimulai. Nah, kita input array, masukkan data array yang ingin kita urutkan, yaitu 6. Contoh ya, contoh di sini saya ambil 6, 9, 5 dan 6. Nah, n-nya itu adalah panjang array. Program menghitung jumlah data dalam array. Data tadi ada 4, jadi n sama 4. Terus kita cek apakah n lebih besar dari 1. Jika tidak, maka langsung selesai. Kan gak mungkin ya, ngapain kalau datanya udah terurut, ngapain kita urutin lagi. Jadi kita lanjut. Jika ya, makanya kita lanjut. Contoh 4 lebih besar dari 1, jadi lanjut ya, makanya lanjut. Kemudian kita nitnya pangkat n/2. Program mencari titik tengah array. Karena 4, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Makanya program akan membagi data, yaitu L-nya kiri itu ada 6 dan 9, dan L yang kanan itu ada 5 dan 6. Nah, kemudian kita bagi array menjadi kiri dan kanan kan udah. Terus kita panggil merge sortnya yang kiri. Bagian kiri dipecah lagi sampai tersisa 1 elemen saja. Sehingga 6, 9 menjadi 6 sama 9 aja. Terus kita panggil merge sort yang sebelah kanan. Bagian kanan juga dipecah. Jadi kalau kanan sama kiri itu juga dipecah. Karena kanan tadi ada 5 sama 6, jadi datanya sisa 5 sama 6 dibagi menjadi 5 sama 6. Panggil merge R sama A. Tadi kan udah kita pakai proses yang ini. Setelah semua bagian kecil terbentuk, data mulai digabungkan kembali secara terurut. Sehingga kita kembali lagi, kita cek apakah yang lebih besar dari 1. Kalau sudah tidak, maka inputnya selesai. Bukan input tapi outputnya selesai. Menjelaskan tentang kode dari merge sort. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini def merge sortnya dengan array. Ini maksudnya kita membuat fungsi merge sort untuk mengurutkan data. Kita pakai merge sort untuk biar programnya jalan gitu. Jadi A-nya adalah array yang akan diurutkan. Oke, terus if elemen A lebih besar dari 1, itu maksudnya program ngecek apakah jumlah data lebih dari 1. Kalau cuma 1, data tidak perlu dibagi. Tapi kan itu sebenarnya cuma 1 ya, berarti nggak usah diurutin. Jadi
kayaknya datanya pasti akan lebih besar dari 1. Kemudian untuk main lempar garing 2 itu kita maksudnya kita mencari posisi tengahnya tuh. Contohnya 1, 6, 0, 0 itu yang berarti 4, berarti kita bagi 2 sehingga 2. Jadi untuk maksudnya kirinya 2, kanannya 2. Terus kita panggil merge sort-nya L sama merge sort right-nya kanan. Itu maksudnya arahnya dibagi dari kanan, dibagi lagi sampai urutan terkecil. Kita udah bagi di atas 2 nih, kita bagi lagi di sini sampai semua arahnya itu jadi satu-satu aja, jadi satuan paling kecil yaitu 1. Selanjutnya kita pakai I sama 0, J sama 0 sama dan K sama 0. Nah itu untuk indeks kiri, J untuk indeks kanan, dan K itu sebagai indeks right utama. Selanjutnya untuk Y utamanya, Y-nya lebih kecil dari len L dan C-nya lebih kecil dari len L. Itu maksudnya selama data kiri dan kanannya masih ada, maka akan membagi keduanya. Dan jika if LI lebih kecil sama dengan R right kanan J, maksudnya itu selama data kiri dan kanan masih ada, program akan membagi keduanya. Terus yang ini, kode yang ini itu maksudnya mengecek apakah data kiri lebih kecil atau sama dengan data kanan. Jika data kiri lebih kecil, nanti maka data kiri masukkan ke arah utama, dia maju 1 langkah karena ditambah 1. Nah jika kanan lebih kecil, kayak ini, jika kanan lebih kecil, maka akannya array kayaknya sama dengan right J, sehingga J nya ditambah dengan 1. Maksudnya kalau kanannya lebih kecil, maka data kanannya dimasukkan ke array utama, indeksnya maju jadi 1. Terus ini posisi K plus sama dengan 1, itu posisi arraynya maju ke tempat berikutnya gitu. Terus kita mengambil sisa data yang ada, lalunya I sama dengan maksudnya I lebih kecil dari len right, itu kalau masih ada sisa data kiri masukkan ke semua array, kita salin data kiri. Oke, terus ini jika untuk kanan ya, sisa data yang di kanan, kita akan salin data kanan, maksudnya kalau masih ada sisa data kanan masukkan semuanya. Ini data awalnya 1000, setelah sortingnya jadi 0001